Masih bersama Kendali TV teman-teman. Pertandingan kemarin Indonesia melawan Vietnam berkesudahan 1-0 dimenangkan oleh Vietnam. Ini di luar ekspektasi teman-teman ya. Banyak media-media bahkan orang-orang fans dari Vietnam mengatakan bahwa Indonesia akan dibantai di atas 3-0. Tapi nyatanya 1-0 itu pun gol dengan menit-menit terakhir teman-teman. Dengan hasil ini kemudian pelatih dari Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf karena nggak bisa bantai-bantai Indonesia. Nggak semudah itu bro, nggak semudah itu. Emang kau pikir Indonesia pemain apaan bisa kau bantai-bantai? Ini pemain muda loh. Bapak-bapak melawan anak-anak. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikut ya pernyataan dari pelatih Vietnam setelah pertandingan menghadapi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kim Sang-sok loh mas. Pelatih Vietnam minta maaf karena gagal ngebantai timnas Indonesia. Gak semudah itu. Seharusnya malu lah, malu. Timnas Indonesia rata-rata pada pakai pemain muda ya yang belum mempunyai debutan di negara senior. Dan sedangkan lawannya lu nih Vietnam, pemain senior, om-om yang dilawan, tetapi agak kesulitan untuk menembus pertahanan timnas Indonesia, anak-anak bocah tuh ibarat katakan. Tetapi ya kita harus tetap dukung dan support timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 dan fokus pertandingan selanjutnya menghadapi Filipina ya pada tanggal 21 Desember 2024. Let's go timnas Indonesia, berapa timnas Indonesia. Sanksi. Bro, ini berita lagi rame banget sih. Timnas Vietnam, tim yang katanya udah super siap di turnamen ini nih, cuma bisa menang tipis 1-0 lawan Indonesia. Tapi yang dilawan bukan Bang Jai dan kawan-kawan ya, tapi timnas U20 kita. Bahkan nih, saking malu-maluinnya, pelatih Vietnam Kim Sang-sik sampai minta maaf ke publik sejuta nguyen. Sejuta Kok bisa nguyen? ya? Ini menarik sih. Dari awal, fans Vietnam itu udah berekspektasi tim mereka bakal menang gede, alias bakal pesta gol ke gawang Indonesia. Ya ini wajar sih, karena tim Vietnam ini diisi pemain berpengalaman yang udah jadi langganan timnas. Tua-tua. Ditambah lagi nih, mereka sempat TC ke Korea Selatan. Yang jelas, itu bikin persiapan mereka lebih matang. Tapi kenyataannya apa? Mereka dibikin frustasi bro sama tim U22 kita. Dan gol Vietnam itu baru bisa dicetak di babak kedua. Yang gue bikin salutnya lagi nih, pemain muda Indonesia itu nunjukin mentalnya kalau mereka itu nggak takut sama timnas senior Vietnam. Timnas Lini tua. belakang kita itu solid banget sih di pertandingan ini. Padahal di atas kertas, Vietnam jauh lebih diunggulkan. Ini bukti sih kalau kerja keras dan semangat tim nggak bisa diremehin. Keren sih tim muda kita tampil all out. Ya meski hasil akhirnya belum berpihak, tapi nggak apa-apa, itu udah jadi nilai tambah buat mereka. Tapi gue nggak bisa bayangin sih, kalau kejadian ini nih terjadi di Indonesia, udah pasti rame banget nih hujatan dari netizen kalau cuma menang 1-0 lawan tim muda. Beruntung banget tuh Vietnam, masih bisa kalem fansnya. Tapi nih ya, yang perlu jadi catatan, ini justru jadi alarm buat mereka tuh. Lawan tim muda aja kewalahan, gimana mau jadi penguasa ASEAN? Buat tim U22 kita, kekalahan ini bukan akhir bro. Justru jadi bukti kalau masa depan sepak bola kita itu cerah. Pokoknya terus dukung timnas kita apapun yang terjadi. Ya siapa tahu, beberapa tahun lagi pemain-pemain ini yang bakal bikin kejutan di panggung Asia. Ya, ada hal yang lebih mengejutkan lagi teman-teman. Ternyata VAR, ya pengecekan VAR itu ternyata ada di Malaysia. Bener-bener gila teman-teman. Jadi pertandingannya di Vietnam, ternyata kontrol VAR-nya itu ada di Malaysia. Gak kacau gimana ini teman-teman. Piala apaan ini namanya? Harusnya kan VAR-nya ada di lokasi ya, di stadion tersebut. Tetapi cek VAR-nya itu ada di Malaysia, pertandingannya ada di Vietnam. Apa nggak kacau ini? Piala AFF alias Piala Ciki ini. Ya. Piala Kebanggaan Bung Toel ini. Mainnya di Vietnam kok VAR-nya di Malaysia. Kacau banget kan?
Lawak, tanding di Vietnam, ruang kontrol VAR-nya di Malaysia. Kocak bener ini turnamen ASEAN. Lah, bukannya mainnya di Vietnam. Ya, mainnya emang di Vietnam. Tapi karena ada masalah terkait instalasi VAR di Stadion Viet Tri, Vietnam, maka wasit yang memimpin laga hanya akan menerima siaran dari keputusan VAR yang berlokasi di Malaysia. Aneh emang. Padahal ada tuh stadion yang biasa dipakai Vietnam seperti Stadion Maidin kemarin yang udah siap buat VAR. Anehnya pakai stadion yang nggak biasanya dan nggak bisa buat VAR. Bukannya mindahin stadion yang siap buat pemakaian VAR, malah ruang VAR-nya dipindah ke negara lain. Mantap kali emang turnamen ASEAN ini. Jadi curiga, ada main mata kah ini Vietnam sama panitianya? Pertandingan Vietnam Indonesia ini menurut gua aneh sih, karena apa? VAR-nya itu dikontrol dari Malaysia. Jadi katanya untuk instalasi di Stadion Fitri itu nggak memenuhi syarat. Jadi Alasan nggak apa? mendukung. Makanya ruang VAR-nya adanya di Malaysia. Pindah Beda stadion kan negara. bisa. Vietnam, lu tahu nggak sih video asisten referee itu artinya adalah video untuk asisten wasit utama. Namanya asisten itu harus dekat sama yang diasistenin. Emang lu pernah ngelihat Prabowo sama asistennya jauh-jauhan? Ya kan enggak. Vietnam, kita orang Indonesia tahu betul, kita semua nonton Rambo nih dan hafal. Dulu lu banyak banget bikin jebakan untuk tentara Amerika. Nah, ini apa jangan-jangan lu mau bikin jebakan nih buat timnas Indonesia? Awas aja lu. Untung nggak ada terjadi apa-apa ya. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Ini kalian lihat nih ya, breaking news. VAR pertandingan antara Vietnam menghadapi timnas Indonesia kontrol dan direview langsung dari Malaysia ya. Karena di Stadion Viet Tri hanya menerima siaran dari keputusan VAR yang berlokasi di Malaysia. Kenapa nih guys? Sampai saat ini belum ada kepastian kenapa hal ini dilakukan. Ya, kenapa kok bisa ada permasalahan untuk instalasi VAR di Stadion Vietnamnya langsung? Kenapa harus dari Malaysia gitu? Kenapa nih? Ada apa nih? Ada apa dengan VAR ini? Kemarin gue dapat berita ini tapi gue baru bikin videonya nih. Jadi di sini dari akun Stadion Lovers informasikan bahwa VAR untuk pertandingan Vietnam versus Indonesia direview dan dikontrol langsung dari Malaysia. Stadion Viet Tri hanya menerima siaran dari keputusan VAR yang berlokasi di Malaysia. Kacau. Ini agak aneh ya, karena di sini berarti VAR-nya ini nanti ada di Malaysia sedangkan pertandingan ada di Vietnam. Jadi wasit VAR dan ruangan VAR nanti bertempatnya di Malaysia, sedangkan pertandingan dilakukan di Vietnam. Ini Pertandingannya sudah ya, pertandingannya nggak pernah sudah. sih gue mendengar kasus seperti ini ya. Bahkan Lucu. biasanya pasti satu stadion ya, walaupun nantinya ruangan VAR-nya mungkin pakai truk ya kayak di Liga 1, tapi tetap satu stadion. Ini malah beda negara nih. Terus sampai saat ini belum diketahui kenapa kali ini dilakukan. Namun beberapa media Vietnam melaporkan adanya masalah terkait instalasi VAR di Stadion Viet Tri. Bilang aja emang gak mau pakai VAR ya Vietnam ini nih. Ya jadi gimana menurut kalian nih? Menurut gua sangat mengganggu ya. Belum lagi ada delay karena ini jaringan juga harus bagus. Coba bayangin misalnya pelanggaran terjadi di menit 17 gitu. Masuk menit Ada 20. sliding gitu ya. Delay nih. Masuk ke wasit baru menit 20. Secara apa ya? Secara keputusan seharusnya sudah tidak bisa diambil ya, karena sudah sangat lewat jauh. Delay karena delay. Dan ini malah makin mengganggu ya VAR di sini ya. Emang sebenarnya AFF ini nggak perlu lah ada VAR sih. Buat apa, nggak kepake juga dari kemarin juga pertandingan nggak pernah ada cek VAR kalau Indonesia main ya. Gak tau kalau yang lain main, gue nggak nonton soalnya. Jadi ini sangat aneh sih. Pertandingan lanjutan Piala AFF 2024 antara Vietnam versus Indonesia. Tapi yang di sini menjadi sorotan cuy ya, walaupun kita mainnya di Vietnam, untuk pengecekan VAR-nya ya, sekali lagi untuk pengecekan VAR-nya itu ya, studio VAR-nya ya, orang-orang yang ngecek VAR-nya itu ada di Malaysia ya. Jadi ada dua negara tuh. Entah kenapa ini cuy, ini sungguh memalukan sekali gitu ya. Kita bertanding sekali lagi di Vietnam, tapi orang-orang yang ngecek VAR itu ada di Malaysia. Dan berita ini sudah menyebar luas sejak kemarin ya. Entah kenapa ya, yang jelas ini memalukan. Dan kabarnya
ada problem terkait instalasi VAR di Vietnam sana cuy. Aduh parah cuy. Nah seperti informasi yang gua dapat ya dari akun Instagramnya asean.football, teman-temannya di sini menginformasikan jika VAR for the Vietnam versus Indonesia match will be reviewed and controlled by live in Malaysia ya. Jadi semua pengecekan VAR itu ada di Malaysia cuy. Nah, gimana menurut kalian ya? Coba kalian komen. Kalau menurut gua ini bener-bener memalukan, cuy. Kalau misalkan Vietnam belum siap, harusnya nggak usah main di Vietnam aja gitu ya. Ini terkesan konyol aja, cuy. Oh, ini pas berantem kemarin itu ya, pas ribut itu. Supporter Malaysia. Kacau. Ribut. Udah yang ribut orang Malaysia di Thailand, bikin ribut aja di negara orang. VAR-nya di Malaysia, mainnya di Vietnam. Kocak. Geng Nguyen dan negeri jiran kita itu lucu banget ya. Kalau kita main dengan Vietnam itu jarang yang terjadi kekacauan antar supporter, itu jarang. Ini main di negara orang bikin ribut aja ya, pembatasnya dibuang, dilempar-lempar. Katanya SDM tinggi, EQ tinggi, paling tinggi di atas Indonesia, ternyata ribut juga. Gampang terpicu emosinya. Kacau ya teman-teman. Ya kita kalah teman-teman ya. Kita memang kalah dengan Vietnam. Tapi ada beberapa aspek yang harus kita banggakan dari timnas kita. Ada perkembangan yang luar biasa soal mental dan lain sebagainya. Tentu banyak juga dari fans-fans Vietnam yang tidak puas dengan pertandingan kemarin, yang mereka berharap dengan pembantaian tanpa ampun, tanpa peri kemanusiaan. Ternyata gol satu aja susah banget. Di atas menit 70 baru gol. Aduh, Nguyen, geng Nguyen lucu.